fotonya belum dibuka itu. Masa lihat dua mukanya. Bu, kameranya. Ibu Andriati bisa dinyalakan kameranya, Ibu. Oke. Ya. Oke. Kita mulai, Dek kita? Siap, mulai, Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Alhamdulillah. Puji Tuhan ya, pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Adriati selaku mentor ya yang telah bergabung di ruangan ini. Kemudian Ibu Ayu yang saya hormati dan saya banggakan selaku penguji. Hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan rancangan aktualisasi dari adik Ulia dari Puskesmas mana, Dek? Ulia? Dari Puskesmas Gimpu, Bu. Nah, dari Puskesmas Gimpu. Ya. Sehat, Ulia? Alhamdulillah, Bu Dia sehat. Oke. Untuk memanfaatkan waktu, silakan pemaparan waktu yang disediakan maksimal 10 menit dari sekarang. Silakan, Dek Ulia. Baik, Bu De. Disode. Nah, oke, sudah bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi, STTP MP selaku penguji, Ibu Adriati SKM selaku mentor, dan Ibu Yuli Trisnaningsi MSI sebagai coach. Baiklah, di sini langsung saja saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Ulia Prastika Ransum, SGZ, Jabatan Ahli Pertama Nutrisionis, nomor daftar hadir 35 dari instansi Puskesmas Gimpu. Di sini judul rancangan aktualisasi saya yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan melalui edukasi gizi di wilayah kerja Puskesmas Gimpu. Nah, untuk menentukan isu, saya menganalisis dengan menggunakan metode APKL dan USG. Nah, dari beberapa isu yang saya angkat, yang menjadi masalah prioritas yaitu rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Gimpu. Untuk menentukan sebab akibat dari isu yang saya angkat, saya menggunakan metode Fishbone. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut muncullah beberapa solusi. Kemudian solusi tersebut saya analisis lagi dengan menggunakan tapisan solusi, sehingga solusi yang tepat untuk dijadikan gagasan pemecahan isu yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan melalui edukasi gizi di wilayah kerja Puskesmas Gimpu. Selanjutnya, tujuan aktualisasi. Tujuan yang pertama yaitu tujuan pemecahan isu untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Gimpu. Tujuan penerapan nilai-nilai dasar PNS yaitu untuk membentuk PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Nah, adapun manfaat aktualisasi bagi instansi yang pertama yaitu tercapainya peningkatan pengetahuan ibu hamil terhadap manfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Gimpu. Tujuan yang kedua itu tercapainya peningkatan presentase cakupan ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Gimpu. Bagi penulis sendiri, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan penulis, khususnya dari sisi konseling, yaitu edukasi gizi, yang merupakan salah satu tugas pokok seorang ahli gizi. Nah, manfaatnya bagi masyarakat, khususnya ibu hamil, yaitu masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal, profesional, dan berkualitas. Selain itu, ibu hamil dapat mengetahui manfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan, sehingga tidak ada lagi bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif. Nah, adapun rencana kegiatan aktualisasi saya ada 5 kegiatan, di mana kegiatan yang pertama yaitu menyusun satuan acara penyuluhan atau SAP. Nah, pada kegiatan yang pertama ini ada 4 tahap kegiatan, di mana tahap yang pertama itu berkonsultasi dengan mentor.
outputnya saran dan arahan. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, yang pertama akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan. Yang kedua nasionalisme, kerakyatan, etika publik, menghargai konsultasi, komunikasi, dan kerjasama, dan anti korupsi, disiplin. Tahap yang kedua yaitu mendiskusikan rencana kegiatan. Outputnya catatan hasil diskusi, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, menghargai konsultasi, komunikasi, dan kerjasama. Tahap yang ketiga yaitu menyepakati terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Outputnya lembar persetujuan, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, menghargai konsultasi, komunikasi, dan kerjasama, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, disiplin. Tahap yang keempat, membuat SAP atau satuan acara penyuluhan. Outputnya SAP, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan, nasionalisme, kerakyatan, anti korupsi, disiplin. Nah, keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI atau pada agenda 3 yaitu pelayanan publik. Adapun kegiatan yang kedua yaitu membuat kuesioner pre-test dan post-test. Tahap kegiatannya ada 3. Tahap yang pertama yaitu berkoordinasi dengan rekan kerja. Adapun outputnya yaitu catatan hasil diskusi, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, yaitu akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, menghargai konsultasi, komunikasi, dan kerjasama. Tahap yang kedua yaitu mencari referensi dari berbagai sumber. Outputnya soal pretest dan post-test, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, yaitu akuntabilitas, kejelasan, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, bertanggung jawab, dan kerja keras. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu menyusun kuesioner pretest dan post-test, outputnya lembar kuesioner dan pretest dan post-test, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, yaitu akuntabilitas, konsisten, dan kejelasan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, inovatif. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu membuat leaflet untuk penyuluhan. Ada 3 tahap kegiatan. Tahap yang pertama yaitu berkoordinasi dengan rekan kerja. Outputnya catatan hasil diskusi. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN yaitu akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, menghargai konsultasi, komunikasi, dan kerjasama. Tahap yang kedua yaitu mencari referensi materi penyuluhan tentang manfaat ASI eksklusif. Outputnya bahan materi penyuluhan. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, yaitu akuntabilitas, kejelasan, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, bertanggung jawab, dan kerja keras. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu menyusun materi penyuluhan. Outputnya materi penyuluhan, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, yaitu akuntabilitas, konsisten, dan kejelasan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efektif dan inovatif, anti korupsi, bekerja keras, keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, atau keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Selanjutnya, kegiatan yang keempat yaitu melakukan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif. Di sini ada 5 tahap kegiatan. Tahap yang pertama yaitu membagikan daftar hadir kepada peserta. Outputnya daftar hadir, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, anti korupsi, adil. Kegiatan yang kedua itu melakukan pretest. Outputnya hasil pretest, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, yaitu nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, komitmen mutu, efisien, dan orientasi mutu. Tahap yang ketiga yaitu membagikan leaflet. Outputnya leaflet, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, yaitu akuntabilitas, konsisten, nasionalisme, kemanusiaan, anti korupsi, adil. Melakukan penyuluhan. Outputnya penyuluhan, keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, yaitu yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab dan transparansi, yang kedua nasionalisme, kemanusiaan, yang ketiga etika publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna dan santun. Yang keempat komitmen mutu, efisien dan orientasi mutu, yang kelima anti korupsi, tanggung jawab dan kerja keras.
Nah, kegiatan yang terakhir yaitu, tahap yang terakhir yaitu melaksanakan post-test. Outputnya hasil post-test. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, yang pertama nasionalisme, kemanusiaan, yang kedua etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, yang ketiga komitmen mutu, efisien dan orientasi mutu, dan yang keempat anti korupsi, adil. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi hasil kegiatan. Nah, yang tahap yang pertama itu mengolah data pretest dan post-test. Outputnya hasil olah data pretest dan post-test. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan. Yang kedua, etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Komitmen mutu, efisien, anti korupsi, jujur, dan berani. Nah, yang tahap yang kedua itu menyusun laporan pretest dan post-test. Outputnya yaitu hasil pretest dan post-test dalam bentuk diagram. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, komitmen mutu, orientasi mutu, dan anti korupsi, jujur, dan kerja keras. Keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan kegiatan. Nah, kegiatan saya yang pertama, yaitu menyusun satuan acara penyuluhan atau SAP akan dilaksanakan pada minggu pertama. Terus kegiatan yang kedua membuat kuesioner, pretest, dan post-test akan dilaksanakan pada minggu kedua. Kegiatan yang ketiga membuat leaflet untuk penyuluhan akan dilaksanakan pada minggu kedua. Dan yang keempat yaitu kegiatan penyuluhan tentang manfaat ASI eksklusif, manfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu akan dilaksanakan pada minggu ketiga. Dan yang terakhir, kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi hasil kegiatan itu akan dilaksanakan pada minggu keempat. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, demikian tadi pemaparan dari Adik Ulia ya. Selanjutnya Dek Ulia mungkin bisa di-stop share dulu ya. Baik, Bu De. Dulu. Nah, kemudian kami harapkan dukungan dari Ibu Mentor atas apa yang mau dilakukan Dek Ulia dalam habituasinya. Silakan Bu Adriati. Bu Adrianti itu kayak termut suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi SSTP MP sebagai penguji. Yang saya hormati Ibu Yuli Trinaningsi MSI sebagai coach. Yang saya hormati rekan kerja saya Uli Prastika Lamsung yang saat ini sedang berbahagia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan penguatan mengenai isu yang saat ini diangkat oleh rekan kami Uli mengenai pengetahuan ibu hamil tentang pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan melalui edukasi gizi di wilayah kerja Puskesmas Gimpo. Saudara Uli beberapa waktu yang lalu sudah berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas terkait judul yang dia angkat hari ini. Memang khususnya di Puskesmas kami untuk masalah ASI eksklusif ini pencapaiannya masih rendah. Oleh karena itu memang membuat teman kami untuk mengangkat isu ini untuk menjadi satu rancangan aktualisasi untuk ke depan untuk menyelesaikan masalah sehingga masalah tentang ASI eksklusif ini khususnya di puskesmas kami itu sangat rendah karena yang pertama adalah pendidikan dan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif itu sendiri. Kemudian ada pola asuh atau kebiasaan yang masih mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat, khususnya
Puskesmas Gimpu mempunyai beberapa daerah sulit yang notabene kehidupan sehari-harinya itu mereka masih mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka memberikan makanan tambahan sebelum usia 6 bulan. Sehingga memang itu yang menjadi masalah, sehingga memang teman saya Uli mengangkat isu ini untuk bisa diselesaikan ke depannya. Harapan kami melalui rancangan aktualisasi ini, teman kami dapat menyelesaikan dan mengimplementasikan ke masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi bidang yang dia tekuni, dan tentunya ada inovasi-inovasi baru yang akan dia buat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain juga. Mungkin itu yang menjadi penguatan dari kami selaku mentor di Puskesmas, dan sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Adriati selaku mentor atas dukungan ya, apa yang mau dikerjakan oleh Ulia. Selanjutnya silakan Bu Ayu untuk memberikan masukan terhadap adik kami. Ya. Terima kasih Bu Yuli selaku coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan seminar rancangan aktualisasi untuk peserta latsar atas nama Ulia Prastika Ransum Sarjana Gizi. Ya, baik, dan saya salam kenal untuk Ibu Mentor, Ibu Adriati. Terima kasih atas dukungan dan penguatan dan juga arahan selama ini, dan untuk kedepannya kepada peserta latsar, Ibu Ulia. Terima kasih tadi sudah menggambarkan secara singkat terkait dengan masalah kurangnya kesadaran ya pemberian aksi eksklusif pada ibu hamil. Pada ibu yang sudah melahirkan tentunya setelah memberikan aksi eksklusifnya. Kemudian juga tadi Ibu Andriati bukan saja memberikan dukungan dan penguatan, tapi saya juga memberikan tantangan sebenarnya kepada Ibu Ulia ke depannya untuk lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan di Kecamatan Pulawi ya, Desa Gimpu. Baik, untuk yang pertama terkait dengan penulisan untuk Ibu Ulia, ini penulisan saya pikir sudah cukup rapi, tapi tetap masih ada beberapa penulisan yang perlu diperhatikan. Ini pertama ada daftar tabel dan nomor tabel itu tolong disesuaikan, karena di daftar tabel saya kira juga hanya tabel 1, tabel 2, gambar 1, gambar 2, tapi itu sebenarnya penulisannya disesuaikan dengan bab. Misalnya tabel 1 pada bab 1, berarti tabel 1.1. Baik, Bu. Ada bab 2 itu tabel 2.1, tabel 2.3, seperti itu selanjutnya. Kemudian pada halaman 26 dan halaman 27 itu kayaknya ada terpotong untuk penulisannya. Itu tolong diperbaiki, disatukan saja. Coba ada bawah, bukan tidak? Di bawah tidak rancangannya? Ada Bu. Itu coba buka halaman 26 dengan halaman 27. Halaman 26. Ya. Ini hanya penulisan saja. Itu kan agak terpisah. Ini sebenarnya disatukan saja biar tidak kosong. Tidak perlu ditampilkan di sini, tidak perlu. Yang dipegang saja mungkin. Iya, Bu. Catat saja ya. Karena itu agak kosong. Di halaman 26 itu kosong, hanya ada 3 baris. 26. Bisa, jadi di halaman selanjutnya disatukan saja di depan di halaman 26. Oh iya, Bu. Ya, karena Iya, Bu. Iya. Karena dia itu bukan beda bab kan, tapi satu kesatuan bab.
Oke, Iya, Bu. Ibu asalnya dari? Dari Palopo, Bu. Oh, dari Palopo. Iya. Jadi sudah berapa lama bertugas di ini Puskesmas? Dari bulan 1 dari Januari, Bu. Januari. Ada suka duka tantangannya? Ya, Ada nanti selama bertugas kurang lebih 3 bulan, 4 bulan? ya selama ini suka dukanya kan saya kan belum terlalu aktif bekerja di sana, Bu, karena kami mulai dari bulan 3 itu sudah melakukan ini latsar sampai sekarang. Mungkin pas bulan 2 kemarin saya sempat turun lapangan melihat kondisi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Gimpu, dan memang ada wilayah-wilayah yang memang sangat terpencil, dan mungkin di situ yang jalannya, Bu, yang agak sulit memang dilalui. Iya. Terus tinggalnya di Palu sekarang? Iya, Bu, untuk sementara karena latsar jadi saya di Palu. Baik, mungkin apa lagi ya? Saya pikir tadi penulisan, kemudian tahapan-tahapan kegiatannya saya pikir sudah cukup bagus. Ibu, Bude Yuli ini pesertanya intens ya, Bu? Melakukan coaching? Ya, karena coachingnya selalu dalam ruangan kita selalu sinkron seperti itu. Jadi ya dipaksa harus aktif ya 10-10-nya gitu ya. Dan ini memang kelihatan Ibu Yuli kalau coachnya benar-benar menggenjot ini, jadi hasil dari rancangan aktualisasinya untuk kelompok 3 ya ini. Saya lihat alhamdulillah bagus, luar biasa Ibu Yuli. Terima kasih. Ini terima kasih sama coachnya loh. Karena sebelumnya kalau saya bandingkan juga dengan, minta maaf, ada beberapa yang agak kurang untuk penulisan, kemudian pemahamannya, itu ada beberapa di peserta lain. Tapi tidak di kelompok ini. Alhamdulillah, iya. Iya, jadi saya senang juga lihat. Bude suka marah-marah kalau nggak bener. Iya. Jadi memang saya genjot betul, Bu. Kalau asal-asal janganlah. Merepotkan juga penguji nanti. Kan marahnya marah baik ya untuk peserta, karena memang ini kita dituntut bagaimana kualitas dari rancangan aksi ini, kemudian keluaran juga dari latsar ini benar-benar bisa menjadi PNS yang baik, yang profesional. Ya, Ibu Yuli, Bude. Ya. Kurang lebih. Ya, saya pikir itu saja, atau mungkin satu terakhir harapan dari Ibu Ulia dari rancangan aktualisasi ini, atau harapannya pengabdiannya itu seperti apa, bukti konkretnya nanti ke depan. Jadi harapan saya dengan rancangan aktualisasi ini itu dengan menerapkan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, sesuai dengan judul aktualisasi saya, diharapkan supaya ibu-ibu hamil itu paham mengenai apa yang telah disampaikan, dan juga menerapkan apa yang saya sampaikan dengan memberikan penyuluhan, sehingga dapat meningkatkan presentasi cakupan ASI eksklusif di Puskesmas Gimpu, karena itu merupakan salah satu mutu pelayanan Puskesmas. Ya, saya pikir untuk jangka panjangnya itu bayi-bayi yang lain itu kan lebih sehat dengan adanya ASI eksklusif, dengan mendapatkan ASI eksklusif ya. Lebih sehat, lebih pintar, daya tahan tubuhnya itu lebih baik ya. Ya, Bu. Sudah menikah belum Ibu Ulia? Belum, Bu. Oh, insya Allah mungkin udah berjodoh di sana ya. Nanti Ibu mentor bantu carikan jodoh. belum praktik, Bu, ASI eksklusifnya belum praktik. Iya. Kalau saya alhamdulillah 4 anak semua insya Allah ASI eksklusif. Bahkan sampai ada anak yang anak pertama saya sampai 4 tahun itu masih ASI. Itu sudah bukan eksklusif kan, malah sebenarnya 2 tahun di atas itu sudah tidak ini ya,
tidak terlalu manfaatnya ke bayi sudah tidak lagi sebenarnya. Iya, Bu. Cuma karena memang anak ketiga hanya beda setahun, jadi masih ada ASI-nya. Jadi dia yang kakak pertama sampai 4 tahun ikut, jadi 2 yang dapat ASI yang menyusui. Tapi itu lagi ya, itu boleh saya tanya sedikit. Ini kan ahli gizi nih. Iya, Bu. Itu biasanya pengaruh, kenapa ya ada yang ASI-nya lancar dengan yang tidak? Gitu. Oh, kalau masalah ASI lancar dan tidak itu biasa dari faktor mungkin dia terlalu banyak pikiran, Ibu, atau dari makanan juga. Mungkin dia kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi faktor ASI-nya, produksi ASI-nya kurang. Dan mungkin karena pengaruh pikiran, mungkin terlalu banyak pikiran, sehingga untuk produksi ASI-nya kurang. Begitu, Bu. Oh, Iya. kayaknya kalau saya punya teman-teman itu saya kalau gizinya saya pikir cukup, mungkin pikiran ya yang baik. Stres, Bu. Iya, Bu. Stres, Iya. iya. Karena kalau gizi saya pikir ya. Iya. Oke, Ibu, saya pikir penulisan sudah cukup baik, tinggal nanti mungkin ada sedikit masukan diperbaiki. Baik, Bu. Serta juga paham betul apa yang ditulis, silakan dilanjutkan. Kemudian jangan lupa tetap melakukan konsultasi dengan mentor dan juga coach. Sampai ketemu baik, lagi Bu. di ujian aktualisasi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masukan dari Bu Rayu. Ditulis tadi ya di kuliah ya, ditulis ya apa saja yang jadi masukan tadi ya, nanti Iya, Bu Dek. Iya, Bu Dek, sudah saya tulis. Ya. Kemudian juga dari Bu Dek tadi kegiatan 5 evaluasi hasil kegiatan tuh tahapannya baru 2. Coba nanti dicarikan lagi ya supaya genap 3 ya. Iya, Bu Dek, iya. Nah, kemudian saya titip untuk Ibu mentor, Bu Adriati, mohon nanti dibantu sampai terselesaikannya apa yang dibuat oleh Dek Ulia. Karena tanpa bantuan mentor nanti nggak bisa berhasil. Jadi baik-baik Dek Ulia dengan Bu mentornya ya, sama Pak Kapusnya. Kapusnya Bapak atau Ibu nih? Kepala puskesmasnya? Bapak, Bu. Oh, Bapak. Iya. Bapak. Tetap harus berhubungan dengan Pak Kapusnya ya supaya selalu tahu apa yang dilakukan di kuliah. Nah, kemudian titip nanti penerapan nilai-nilai dasar ASN-nya bukan cuma berhenti di habituasi 4 minggu, tetapi selanjutnya ya terus dilakukan. Oke ya, begitu Adik Ulia ya. Ya, Bu Dek. Itu ya, terima kasih untuk kami di ruangan ini memberikan apresiasi positif untuk rancangan aktualisasi di Ulia. Untuk itu kita berikan aplaus dulu untuk Dek Ulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli, Bu Bos. Terima kasih Bu Andriati selaku mentor.